Balik lagi di podcast yang sudah eksklusif di Shopee. Eksklusif di RSV. Jadi kali ini ya, apa? Ini Lo nyanyi ringtone? RSV. Gitu anjing. Isi banyaknya Oke, jadi kita terpaksa mengungsi karena mengungsi ya. tempat biasa kita take lagi digusur lah, pokoknya ada konstruksi, nggak tahu mau bikin apa, mau bikin apartemen gitu. Bergusur masih Boim. Apartemen sama jalan layang. Iya, sama mall. Molotok. Biasa itu. Kemarin udah pada demo anak-anak, cuma nggak didengar ya. nah ini katanya Dapat investor dari Pak Aryo ya, Sa. oh enggak lah, lu kan bosnya, Bro. Ya, saya kan bosnya Bapak. Oh, mabok. Kok jadi mabuk ya? Yang merah siapa? Gini guys, jadi kan denger nih ya. Goblok. Nih denger nih, Senin besok kita PSBB nih. Ini kan, Again anjir. iya, ini hari Jumat ya? Hari Jumat ya? PSBB yang diberlakukan di Jakarta nih. Nah, menurut lo bakal works Ini nggak ya? sih? Yang dengan adanya PSBB. Pembatasan sosial berskala bebas. Iya kan? Itu PSBB apa PSBB? PSBB atau PSBB mah sejarah imane. PSBB. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa eta PSBB. Oh, jas merah. Nanya ya. Oh, iya ini Ada jawab. sejarah lo di sini. Ahli sejarah. Baru udah RPAL. Enggak, si Kodok fokusnya bahasa Inggris. Oh iya, Inggris. fokusnya. Dia kan nulis sastra banyak. Tapi dia sejarah juga jago loh. Tai anjing. Nih. Sejarah banget ya. Ya jadi kan gini, maksudnya dengan adanya nanti si PSBB ini gitu ya, menurut lo teman-teman di sini gitu ya, bakal works nggak sih si kebijakan PSBB ini? Soalnya kan kalau kita lihat kan sebetulnya kayak beberapa waktu yang lalu sejak PSBB ini udah mulai relax, semua orang kayaknya tetap aja gitu, maksudnya makin free aja gitu kan. Ya. Nah menurut kalian gimana sih dengan nanti bakal adanya PSBB ini gitu? Kalau yang ini nggak? Ya, kita belum tahu juga sih ya, maksudnya PSBB-nya benar-benar kayak dulu Maret apa akan ada penyesuaian kan harus dilihat juga. Tapi kalau misalnya kayak dulu aja gitu, ya menurut gue sih sebenarnya gini, logikanya tuh sebenarnya risiko kita beberapa bulan terakhir setelah dilonggarkan juga tidak berkurang yuk. Iya. Menurut Aing mah gitu, tidak berkurang gitu, bahaya yang kita hadapi tetap sama. Cuma ada hal yang lebih dianggap negara lebih penting untuk diselamatin kan, jadi ya udah dilonggarkan gitu. Jadi anjing serius banget gobloknya. Enggak, tadi lu dianggap negara atau dianggap PKI nih? Anjing. Ya DKI kan bagian dari negara, perpanjangan tangan lah gitu. Cuma maksudnya Ini di saat ini enggak kayaknya. Oh, Slack ya. kayak Menjurus anjing ke politik malas aing. kita maksudnya kan bukan bahas soal politik ya, politik tapi menjurus ke kita. Dari kacamata rakyat mah ya orang merasa ya terakhir kemarin juga keluar rumah apa ke kantor gitu juga nggak tenang gitu. Sebenarnya risiko tidak pernah berkurang karena angkanya juga nggak pernah turun yuk. iya. Nah, Makanya begitu sekarang diberlakukan PSBB lagi, sebenarnya ini sebuah revelation aja, jadinya melegakan aja sedikit gitu, bahwa oh mungkin besok-besok gue lebih bisa nyaman untuk misalnya bekerja di rumah aja gitu karena orang di jalan udah nggak sebanyak sebelumnya gitu-gitu sih. tapi kenyataannya tuh nggak kayak gitu men. Nah. Jadi Kalau kita dari kacamata rakyat lah ya. Coba dari kacamata Sultan gimana? loh, Sultan Bintaro ini. loh, gimana? ini Sultan Andara. Nggak, jadi menurut gue ya. Bendara early. Oh, Sultan Early. kencang banget. Jadi menurut gue gini guys, jadi kan si Pak Anies ini kan dia mau mengumumkan nih, sudah mengumumkan bahwa PSBB ini diberlakukan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya orang-orang kita itu sebagian besar ya tetap aja gitu. Maksudnya mau PSBB mau nggak PSBB tetap aja beraktivitas normal kan, sebetulnya balik lagi ke teorinya ekonomi kan. Oh, renteng. Pak RT lagi ngomong jangan. Sultan RT ini Lanjut ya. Iya. pulang aja harus mundur kita. Kayak abdi dalam kaum. Ada. Jadi rame-rame. Jual DVD. Oh ketok kembang. Iya. Kepatihan. Gimana Pak Anies terus? Mas Anies. Mas Anies. Bro, kereta Anies. api. Bang. Goblok. Nanti dia denger loh, dia kan merhatiin podcast kita kan. Partai kali PNI Mas Anies.
Marhenisme itu mah anjing. Ini terlalu jauh dah. Bukan nggak tahu sih. Lupa. Oh goblok aja. Jak gimana Pak Sultan? Ya jadi maksudnya gini, apalagi kan lu kan ada toko di sini di Kebun Jeruk gitu kan. Lu ngerasain ini enggak sih? Anjir goblok nih kebijakannya gitu. Sebetulnya gimana menurut lo gitu? Jadi ada ini serius apa bercanda nih? Oh ya makanya kan ini sudut pandang dari Bercanda kita aja. lah maksudnya. Sersan. Sebagai Rusuk. Sudut pandangnya ada dua ya, maksudnya satu kalau dari sisi bisnis ataupun usaha memang parah ya, maksudnya kan. Tapi kemarin ada kan Senin nanti kita PSBB kan, katanya ada info kalau mall tetap buka, nggak tahu bener apa enggak kan. Mall ya tetap itu makanya lucu kan kalau gitu kan. Terus, sama aja kan. Tapi concernnya katanya di restoran katanya, jadi nggak boleh dine in sama sekali kan, jadi harus delivery kan. Tapi sudut pandangnya dua sebenarnya, kalau dari sisi COVID-nya sendiri mungkin kita rasain deh waktu 2 minggu sebelum nih, seminggu atau 2 minggu sebelum kan udah mulai nggak peduli orang nih. Iya Tapi makanya. begitu PSBB jadi, mau ada isu ada lagi Senin depan besok, kelihatan mulai concern lagi orang-orang. Maksudnya lebih di-awarein lagi bahwa corona ini masih tetap ada. Satu sisi mungkin baik kan, maksudnya orang jadi lebih aware dengan adanya isu corona ini. Tapi di sisi lain mungkin ya jelek bagi usaha sebenarnya. Jadi susah juga sih kalau mau dibilang mana yang bagus juga agak sulit sih. Kan ini kan tujuannya sebenarnya kan untuk menekan angka apa namanya sih? Penularannya kan. Katanya kan kalau gue denger opsinya 2 minggu katanya. Terus opsi penambahan seminggu, maksimal sebulan kalau angkanya nggak turun. Katanya, tapi semoga aja turun sih. Cuma maksudnya kan which is kan dengan lu posisi store-nya di sini di Kebun Jeruk kan otomatis Mulai sangat berasa. berpengaruh kan. Iya, mulai berasa. Maksudnya dengan adanya udah mulai isu pengumuman itu pasti orang-orang juga bakal mulai mengurangi aktivitas dan mengurangi pergerakan kan gitu. Tapi makanya kita lihat aja nanti Senin hasilnya kayak gimana kan. Kalau kantor gue sekarang sih udah mulai WFH, masih WFH, jadi porsi di kantor tuh cuma 30% masuk gitu. Oh bagus dong, di kantor gua 100% anjir WFO semua bangke. Tapi karena adanya ini jadi gue Gak ngaruh dong. Gini, kalau kantor holding PJ yang di Tamrin, oke, itu memang mungkin wajib tuh pemberlakuan. Karena di Jakarta kan. Iya, cuman kalau lokasi kantor gua kan di Tangsel. Nah ini menurut gua lucu aja gitu. Maksudnya gini, logikanya kalau PSBB diberlakukan di Jakarta tapi tidak didukung oleh daerah-daerah sekitarnya, sama aja bohong. Di mana coba logikanya kalau kayak gitu menurut gua? Mana logikanya? Iya. Om Godok coba. Di Kan- sini nih. Tapi maksudnya di kantor lu banyak yang ini si suspek gitu maksudnya. Iya. Ada kemarin kan? Ada beberapa. Kita sempat tegang itu. Oh, ini kantornya. Iya, waduh. Iya. Enggak sih kan juga ada. Iya. Tapi yang langsung bersentuhan kan Ya pada intinya udah mulai masuk ke klaster-klaster kantor juga lah gitu Iya. sebenarnya Bahkan penyebaran sekarang ada virusnya. yang ngomong udah masuk klaster keluarga, klaster terdekat itu yang Ya asli. bisa membuat Ya cuman maksudnya ini sebagai update yang tadi gue baca ya. Ini sekarang kita corona ini update-nya kita kedua terbesar di Asia Tenggara. Mana baca naon nih kan kunci. Enggak. Seolah-olah megang data aja. Oh, logikanya di mana ya? Mabok nih. Cue card. Enggak, tadi gue baca dulu dong Oke, maksudnya. siap. Jadi Indonesia ini sekarang Goblok lu, Dok. Parah lu. Dok jangan dikalucu. posisi kedua ke se-Asia Tenggara men. Dari Satunya sisi- apa? Satunya Filipina. Filipino. Filipina parah ya? Filipina nomor 1. Nah, Filipina nomor 1, kita kedua. Nah, selisihnya kita cuma beda 30.000 sama Filipina. Tapi nah kalau balik ke data Dok, yuk Eh? pertanyaan aing apakah data itu tuh siapa yang ngambil sih? Nah, ini juga jadi salah satu pertanyaan gue selama ini, apakah valid pertama atau enggak? Terus kedua, seberapa jauh sih kita itu bisa bisa itu sebagai parameternya kita nih gitu kan, karena kan kita sekarang posisinya bingung nih sebetulnya seberapa banyak sih orang yang terjangkit COVID gitu kan gitu. Iya betul. Nah terus gue mau bercanda aja nih, maksudnya sudut pandang teman-teman, menurut lu sebetulnya COVID dibuat atau enggak sih? Nah, enggak. Jadi gue cuman ini doang, cuman ngelempar doang nih. Sebetulnya, Kodok. maksudnya Dok, gimana Dok menurut lu Dok? Dunia Mario. in English please. Oh, goblok aja.
Enggak sih. Percaya kalau Covid ada. Believe. Iya, kita semua percaya di sini. Dot, dengerin gak sih dari tadi? Kan pertanyaannya bukan percaya atau enggak. Dibuat atau enggak? Ya dibuatlah oleh Allah Tuhan. Gimana Pak Ustadz? Gimana? Enggak bener. Emang ada bener yo. Enggak, Kalau saya- Iya, ada. emang ada. Ada dong. Ya tapi nggak dibuat ya emang apa ya gimana ya penyakit udah datangnya ya dari tuh ingat tuh ya. Bukan dibuat manusia maksudnya. Gini Emang Dok, ada aja. sebagai informasi ya. Jadi kalau yang gue baca ada salah satu ilmuwan yang kerja di Wuhan Institute ya, yang dia kabur ke Amerika dan dia menceritakan lah versinya dia bahwa virus ini ya secara spesifik genomnya itu adalah tidak mungkin alami, Dok. Nah, versinya dia ya. Nah, jadi menurut dia adalah bisa si virus corona ini bisa sampai kayak seperti sekarang itu tidak mungkin natural gitu. Nah, pendapat lu gimana, Dok? Non natural. Natural itu non botak maksudnya. Apa alasannya dok? Dok, Oh belum ya? luar biasa dok. Kan itu baru cerita yo. Iya sih, makanya Mana udah pernah ketemu sama ilmuwan yang belum encan enggak, kan. kan hanya baca dari sumber beberapa sumber. Jadi Cuman kalau dari sisi lu mulai. gimana? ya udah ini mah pembelajaran we buat generasi kita. Kenapa sih? Jadi udah cat yang kayak gini kan berapa ratus tahun sekali kan? Terus? Ya Pembelajaran. pas iya. Kan tadi aing ngomong learning. Emang sangat berisi ya. Pak Yusuf ini kalau berbicara, Betul. saya tuh kayak disirami sama informasi. Banding gitu kayaknya kalau sama Enggak. Aing kan bukan pakar kesehatan. Iya. Tahu dong, tahu. Enggak suka baca buku. Kelihatan. Majalah baca. Oh, enggak terus. Kartini. Enggak lipstick bobo. Detik.com Lampu baca. merah. Judulnya unggul. Isi nanti. Jadi? ya udah pembelajaran wae gitu pas lagi Covid gini ya udah jadinya jadi bisa merubah banyak ya sebenarnya dari kerjaan jadi bisa kerja di rumah terus ternyata bisa gitu kan. Bahagia nggak sih lu, Dok? Bahagialah Pak Anies ngeluarin apa? Peraturan Senin ini nanti WFA. Aing enggak dipus banget target anjing capek anjing. Emang tetap jadi WFH mana? So tired. Soban. So tired. capek. Aksen aja itu. Jadi kemarin kan udah mulai PSBB apa sih transisi ya. Yang PSBB total teh yang awal-awal Februari Maret kan. Itu bener yo banyak WFH target nggak terlalu ditanya. Yang penting sehat we anak-anak mah cek si Iya, bos awal-awal kan biasanya kan. Pas udah transisi tiap hari diposting jangan lupa habis sholat pencairan macana anjing. Nah guys gitu mulailah di press lagi kan ya kan sama target gitu di press lagi sekarang udah mulai capek nih ngepres wae akhirnya keluar lagi kan Senin mau PSBB total lagi balik lagi berarti peraturannya sama yang kemarin PSBB transisi dihapus. Ya secara pribadi aing senengnya ya gitu ya guys lah aing istirahat dulu lah nggak terlalu ini target kalau pribadi. Tapi mungkin Emang targetnya beda. naik? Hah? Setelah Ya corona pas transisi kan dipus lagi. Berarti sebenarnya sama aja kan? Maksudnya? Nanti bakal naik lagi. Iya, maksudnya Ya, ada. Tapi ya, dia ya. waktu nafas lagi. Nafas dulu. Jadi nggak ditanya lagi kalau sekarang nggak terlalu ditanya lagi. Kalau kemarin kan Ya, tiap tapi kan hari. maksudnya kalau sudut pandang perusahaan, kalau misalnya nggak ada corona nih, kan tetap bekerja seperti biasa kan? Iya. Kan Tapi bedanya yang lain WFH, bedanya gini Cat. nggak WFH gitu aja kan bedanya? Iya, bedanya gini. Dulu itu kan ada sistem punishment and reward ya. Sekarang Sekarang mah nggak ada. punishment semua. Punishment. Dulu punishment and reward, sekarang reward and punishment. Beda-beda. Iya. Iya, tapi kan maksudnya gue denger lu kan lu berbakat. Maksudnya employee Dal, of the jadi year. apa Dal dia Dal kemarin? Employee apa ya of the year ya? Yang di KFC itu ya? Ada kan di tembok tuh. Employee of the month. Ini yang terbaik enggak udah keluar. Contoh tidak baik. Ya gitu Juga- yo. mun juga di warung mah ya uang palsu tuh dipajang teh gitu. Kalau pribadi gitu, senengnya gitu. Cuman kalau ditanya Covid, ya nggak percaya kalau itu buatan manusia kalau pribadi. Jadi lu masih berpendapat bahwa itu emang alami Emang dan ada. natural ya memang. Kalau lu gimana, Dal? Ada ini enggak lu? Moderator yang sangat luar biasa Nah, malam ini. gimana ya? Sebenarnya abu-abu sih. Gue juga nggak bisa
berpendapat. Kok itu merah lah? Ini diinin si Chat nih Udah bangke. center apa teh? Di center ya. Ntar nanti diedit aja dong. Jadi hitam. Jadi mosaik kayak gini. Oh enggak di kotak-kotaknya di sensor. Ah saya mawar. Mawar lah. Ya nyari yang harap maju sekarang udah susah mas seperti. Anjing bisa. saya pakai borok. Borok di muka. Kadang-kadang sehari 1 kilo. Nggak maksudnya teh nggak tahu juga informasi juga simpang siur. Ada yang bilang ini buatan manusia konspirasi, ada yang bilang ini benar. Tapi kalau lihat korbannya juga makin dekat sama lingkungan kita gitu. Maksudnya teh kayaknya terlalu dini lah untuk meyakini sesuatu bahwa ini tuh buatan manusia atau alami gitu. Orang nggak mau nantinya malah jadi terpolarisasi masyarakat gitu, bahwa kepisah gitu antara yang menganggap ini adalah buatan manusia sama yang enggak, akhirnya akan jadi perdebatan yang nggak penting gitu. Sekarang lebih baik berpikir bagaimana kita sama-sama sebagai masyarakat untuk membuat suasana lebih baik aja gitu, support sama yang memang lagi terkena dampaknya gitu, terus planning ke depannya saling menjaga gitu, silih asuh gitu. Still sayang. Ouch. Salah sayang salah sayang. Biarin deh. Salih saing. Karena gini, Corona kesayang ya. Aduh. Selasi. Salah sayang, salah asuh. Keasuh. asuh. Karena informasi dari kedua sisi ini tuh sama-sama meyakinkan gitu. Tapi dong kayaknya kita mah nggak perlu membahas coronanya lagi karena nggak penting menurut Aing mah sebenarnya sih. Lebih penting lagi kalau misalnya kalau situasi sekarang tuh PSBB yang nanti besok ini akan diadain di Jakarta tuh efektif apa enggak? Iya. Itu aja sih sebenarnya lebih penting di situ arah omongannya sebenarnya. Nah, feeling lu gimana, Chat? Nggak efektif. Nggak akan efektif. Karena kan banyak kayak kemarin beberapa daerah yang di sekitar Jakarta juga kan ngelihatnya kalau aing lihat kan sekarang nggak ada koordinasi nih antara pusat tuh pemerintah Jokowi lah presiden sama Daerah. pemerintah Pemda Jakarta DKI kan Pemprov. Jadi kalau nggak ada koordinasi ya balik tadi yang tadi dibilang kan, begitu Jakarta PSBB sekarang kita lihat kemarin aing dari Jakarta juga nggak ada pemeriksaan, yang masuk juga bebas. Jadi kesannya tuh sekarang PSBB-nya diiyain, bisnis usahanya hancur, tapi efeknya juga nggak ngaruh. Jadi buat apa sebenarnya? gitu Nggak ya. signifikan sehingga nggak ngaruh. Kecuali kalau misalnya satu negara gitu Ya diberlakukan semua kan. baru efektif. Sehingga kalaupun bisnis ataupun usahanya hancur, setidaknya coronanya juga ditekan kan tingkat penyebarannya. Tapi kalau sekarang usahanya hancur, bisnisnya hancur, Coronanya enggak. coronanya juga tetap ada. Iya. Sehingga kayaknya jadi kesannya sekarang cuman ngambil exposure aja, maksudnya bukan pemilihan putusan yang tepat aja sih. Walaupun satu sisi memang perlu dilakukan karena kerasa begitu ada PSBB isu jadi orang lebih aware sekarang kan. Beberapa hari terakhir ini orang lebih aware, lebih takut kayak dulu lagi, maksudnya kayak waktu pertama. Tapi ya balik lagi teknis yang nggak bisa koordinasinya kacau juga nggak ngaruh jadinya. Ya buka aja jadi. Betul. Ya ini kan makanya kan yang sayangnya ya negara kita kan maksudnya masih walaupun ada versinya sekarang kita udah masuk tahap negara maju tapi sebetulnya menurut gue belum kan, masih posisi negara berkembang. Nah kalau negara-negara maju mereka tuh punya policy dalam si negaranya itu dia bisa memberlakukan lockdown yang gue tahu ya. Jadi mereka tuh punya safety net untuk di mana dia mensubsidi setiap warga negaranya. Nggak mungkin kan di sini. Iya, cuman kalau di sini kan kita berat ya. Maksudnya dengan 275 juta warganya nggak mungkin memperlakukan safety net, apalagi sekarang kondisinya pemerintah bingung nih. Mau milih ekonomi atau mau milih kesehatan tadi kan gitu. Nah, sekarang gue cuman pengen minta pendapat nih. Kalau lu disuruh pilih dan lu jadi presiden nih, jadi Jokowi, kan susah nih, serba salah kan. Mau milih ekonomi atau kesehatan, nggak bisa dua-duanya nih posisinya kan. Nah menurut lu gimana Ken? Kalau lu jadi jagoan bagi-bagi naik. nggak, kalau menurut lu gimana Ken?
Kayaknya emang harus nengguk dulu. Apa yang diteguk bro? Hand sanitizer. Kotak loh, ini sponsor. Kan gue isi ini. Jadi pas itu kok kental. Jadi kalau menurut gua ya, kalau misalnya gue jadi presiden atau jadi gubernur, nyahes ya pasti salah aja apa yang gua lakuin atau Iya. mungkin juga bener juga buat fanboynya gitu ya. Gak akan bener buat semua orang kan. Nah cuma menurut gue yang kurang dari pemerintah adalah menumbuhkan rasa bahwa kita tuh harus saling membantu gitu. Karena gini, Silih sayang. nah bener. Karena gini, Takutnya gitu mungkin jadi kebanyakan silih asuh. karena gini, misalnya dampak COVID ini kan berbeda-beda ya. Buat misalnya kayak gue pegawai BUMN sama Icat sebagai pengusaha retail gitu. Itu kan dampaknya berbeda-beda, terutama misalnya ojek online lebih parah lagi atau yang lain lah misalnya gitu ya. Nah, penjual-penjual mie ayam pinggiran gitu kan mungkin itu lebih. Nah menurut gue nggak, kalau zaman dulu kecil kan kayaknya tuh apa ya, program-program pemerintah yang bukan cuma teknis tapi yang kayak apa, saling bantu, ayo kita nah kayak gitu tuh yang menurut gue yang kurang gitu ya. Yang keindonesiaannya kental gitu kan maksud lo. betul. Itu emang ngaruh kan. Ya menurut gua sih harusnya bisa ngaruh ya gitu. Ngaruh bro, atas Karena gotong royong karena gitu, sekarang tuh ngaruh. justru muncul yang malah berbagi atas inisiatif sendiri gitu kan. Banyak tuh dari komunitas-komunitas gitu kan. tertentu, ya. Nah kalau misalnya dari pemerintahnya sendiri menggencarkan itu kan, entah itu lewat iklan masyarakat, entah itu apa, mungkin lebih keren lah gitu. Kayaknya Indonesia tuh negara yang bisa gotong royong gitu walaupun hal-hal kecil gitu menurut gue. Iya, itu iya, aja betul. sih. Ya maksudnya kan kayak nggak tahu ya Dal, kan lu dari sisi orang kreatif lah, pasti lu pernah perhatiin beberapa iklan di TV kita tuh semangat covid semangat ini gitu kebersamaan. Dari sisi lu sebetulnya itu udah menjawab tadi ininya kan belum sih sebetulnya ajakan-ajakan dari pemerintah tuh menurut lu udah anjir gua tergugah nih. Sejujurnya gue nggak nonton TV lagi semenjak 2008 kayaknya lu anak udah YouTube nggak- ya sekarang ya? YouTube. Dan kosan lu dulu kecil banget, TV juga nggak ada. Iya, nggak ada TV gitu. Sekalinya nonton TV tuh pulang ke Cimahi, nontonnya Katakan Putus ya. Oh. Nah, tapi gini maksudnya, namanya kalau dilihat dari sektor swasta gitu, message yang disampaikan juga cukup menyedihkan sebenarnya gitu. Begitu PSBB dilonggarkan, semua berlomba-lomba mengkampanyekan new normal gitu, padahal esensi dari new normal juga belum dapat kita gitu. Kayaknya gue sering ngomong juga ke teman-teman di sini kan bahwa ini new normal nih risiko tidak berkurang sama sekali gitu. Kita tetap dalam teror yang sama gitu. Ini cuma dalam rangka mau menyelamatkan ekonomi negara aja kan gitu. Makanya agak-agak miris juga gitu lihat misalnya produk-produk konsumsi sehari-hari gitu yang persiapkan dirimu untuk new normal gitu. Agak-agak gimana ya gitu, new normal pun tuh definisinya apa gitu, apa lu lebih menjaga diri untuk keluar rumah atau gimana, tapi itunya tidak disampaikan gitu sebenarnya gitu. Apa yang harus kita batasi dari diri sendiri nggak disampaikan, teman. Pada udah nggak sabar untuk jualan, tapi itu reasonable banget, itu masuk akal banget ya, namanya brand ya harus jualan gitu, nggak bisa dilihat dari satu kacamata doang gitu. Kayak misalnya pengusaha kayak Icat aja kan gitu, nggak mungkin juga selamanya idealis dengan anjing kita harus di rumah semua sampai semua ini berakhir, dan nggak mungkin juga tuh, dapur nggak ngebul kan gitu. Tapi ya di sisi lain banyak juga yang memanfaatkan itu untuk sekedar berleha-leha. Istilahnya mah kasarnya mah gini, pelonggaran PSBB itu lain untuk nyelamatin ekonomi, lain jang maraneh nongkrong gitu tah. Gitu. Jadi ya agak-agak ya gitulah. Kalau dari pemerintah nggak tahu ya, karena di YouTube juga dari pemerintah kan cuma rilis data aja gitu. Sebenarnya nggak kebaca juga apa sebenarnya message-nya gitu. Nah terus ini kan yang kan gini ya, lo perhatiin deh, sekarang itu kan si gugus tugas kan dibubarkan kan, jadinya ada. Pantesan nggak ada SMS lagi ya? Iya udah nggak ada, perhatiin deh, nggak ada Gua SMS. nggak pernah buka SMS gue. Tapi yang di TV yang tiap hari nongol, yang tadinya pengumuman jumlah. sekarang Kayaknya dokter yang cantik itu masih udah ada. nggak ada. Reisa Broto Asmoro. Itu udah nggak ada kayak. Saing. Nah
itu kan maksudnya gue takutnya menangkapnya bahwa si pemerintah itu gimana caranya menjaga masyarakat agar tidak terlalu parno dengan semakin jumlahnya bertambah, kecuali dia mau cari tahu sendiri kan. Kalau menurut lo gitu ya, maksudnya dok, coba. Maksudnya apakah pemerintah itu sebetulnya udah benar belum sih akhirnya dia tuh kayak justru menjaga nih supaya informasinya ini tidak terlalu dilebarkan, tidak terlalu membuat masyarakat takut, tapi di satu sisi kenyataannya itu jumlahnya itu semakin bertambah gitu yang kita dapat informasinya gitu. Menurut lu gimana? Pemerintah pusat gitu. Lo gak pantas serius anjing. Enggak sih yo. Dasar Falcon. Nah hanya, ini gue bingung sih kadang-kadang penanganannya teh. Kenapa sih nggak bercermin ke negara tetangga yang sukses we atuh? Ya contoh Malaysia. Korsel gitu. Ya, Korsel mah jelas. Singapura sok ketekan gitu kan. Kalau lihat Singapura bukan kalau lihat data resesinya tinggi, bro. ya tetap kalau resesi kemarin pastilah anjir. Itu kan negara transit gitu kan perdagangan. Anjing. Bener sih. Tapi apa belajar dari situ gitu kan sama sekarang menurut aing ya nggak ada sanksi yang tegas anjir. Misalnya jika di mall gitu kan Oh lu bicaranya ini soal sanksi dan ini ya. Hiu lemes misalnya satu meja kaku satu meja berlima kan nggak boleh atau satu meja berdua nggak ada sanksi tegasnya nggak ada. Bisa-bisa aja gitu. Coba kalau itu ditegasin gerak turunin tuh misalnya kayak ya siapa yang berwenang Pol PP misalnya polisi gitu tegasin aja. Jadi pasti turun bro. Turun bro. Oh, hernia ya. Nggak maksudnya nggak 3.000 Kolornya nggak bener tuh kolornya. 3.000-an kan 3.000 apa? per harinya. Oh iya, perharinya iya. Average ya. Ya ngeri sih itu 3.000 per hari. Terus siapa? Ngeri bro. Tapi gini, mungkin nanti penonton akan bertanya-tanya juga, ini kalian ngapain nih berlima ngumpul-ngumpul terus tiap minggu gitu kan? Kan kemarin tes swab gitu semua. Iya, kita sudah tes dan kita juga menjaga sekali ya circle Alhamdulillah, di luar kita berenam nih sama si Bilan, juga kita jaga banget kan gitu. Jadi semua bisa kita track gitu. Kalau ada apa-apa di satu orang pun kita langsung koordinasi banget lah gitu untuk semuanya. Dari tempat kerja juga kan berkala kan terus-terusan ada kan tesnya. Orang sekarang kan beli alat swab Mandiri. DIY teh gini, jadi setiap minggu swab. Walaupun ya emang tidak Swab atau rapid? Ya, rapid. Walaupun tidak seakurat itu, tapi setidaknya berkala, jadi kelihatan tuh perubahan. Kalau ada perubahan kan ketahuan gitu. Nah Lu terus katanya di pantat bro. Kalau orang masuk hidung. Ini udah kesini. Salah pak kesini ya dia. Kan di sini. Tapi ada yang lucu tau kalau di corona ini. Jadi kalau dulu kita batuk buat menghindari kentut gitu kan. Pura-pura batuk gitu kan biar padahal kita kentut gitu. Nah sekarang tuh justru batuk tuh malah aib bro. Iya. oh iya benar. Kentut lebih terhormat ya. Terhormat Iya. gitu. Maksudnya gini loh, lu pasti ada suatu keadaan di mana lu sebetulnya agak batuk nih, agak serak kan. Tapi takutnya anjing teman sebelah atau ini nanti mencurigai kan kayak gitu kan, anjing ini kayaknya ke Covid nih gitu. Apalagi pas awal kan, lagi kita parno-parnonya kan gitu. Iya bener, sampai sekarang tuh. Gue juga kalau lagi batuk, udah deh. Jadi merasa tidak terhormat gitu kalau batuk di depan orang gitu. Nah ini termasuk nih stigma masyarakat nih masih yang tidak terdidik itu menilai ya kurang teredukasi bahwa Covid itu bukan berarti langsung jadi musuh masyarakat gitu. Ini yang menurut gue anjing bebalnya orang-orang Indonesia ya. Iya. Sebagian besar tuh anjing parah banget. Ada yang diumumin di masjid anjing gelo oge gitu, watir oge gitu maksudnya. Ya itu mah stigma masyarakat ya, apalagi kayak gitu. Maksudnya AIDS aja orang yang kalau positif AIDS langsung di judge-nya pemakai narkoba atau seks bebas gitu. Padahal belum tentu gitu kan. Iya. Ya nggak bisa dikontrol bro. Kebanyakan. Banyak kan. Stereotype. Iya stereotype. Nah terus ini bro, terakhir lah ya. Kan ini kan sebetulnya si US sama China nih ya, yang sekarang lagi global banget ya. US sama China ya gitu. Emang lagi ngapain US sama China, Cat? Ya US Open. lagi Bulu perang tangkis. Kirain tenis. Enggak. perang dagang men. Perang dagang. Nah
Terus kan ya lu tahu sendiri kan bahwa Indonesia akhirnya mengambil produknya dari China nih, Sinovac untuk Vaksin. Jokovic gitu. Nah, kalau yang gue baca, ini dari versi yang gue baca, China Konspirasi nih? Nggak tahu, maksudnya tapi dari yang gue dapat baca dan sumbernya ada bahwa si China ini sebagian besar yang ininya tuh sudah tidak ada penambahan kasus. Udah herd immunity berarti ya di sana Nah, mungkin. Oh iya, kan yang di Wuhan sempat party-party di Betul. di pool itu betul. kan di kolam ya. Iya. That's why makanya di pertanyaan pertama gue, apakah iya ini tidak dibuat? Nah, terus kan yang poin kedua gue adalah, kok bisa yang tadinya justru sumber pertama di China ini, sekarang posisinya adalah benar-benar Zero. Nggak tahu ya dibilang zero atau enggaknya, cuma benar-benar bisa terreduce dengan maksimal gitu. Apakah memang vaksinnya itu berhasil dan nanti itu yang kita pakai, atau mereka punya pendekatan obat sendiri. Nah, selain itu gitu ya, yang gue mau coba ini kira-kira ujungnya di mana sih? Ya ini terakhir nih diskusi kita malam ini nih. Ujungnya tuh menurut lu pada gitu ya? Malam ini, siang ini. Oh siang ya? Bentar lagi azan. Iya, nggak tahu menurut lu gimana? Ujungnya tuh di mana sih sebetulnya? Apakah si COVID ini bakal ketemu vaksin dalam waktu dekat gitu ya? Atau sebetulnya nanti jangan-jangan sebetulnya bisa lebih panjang nih ceritanya gitu? Menurut lu gimana, Cat? Enggak, ini lu aja kira. Feeling lu gimana? Enggak, paling juga nanti akhir tahun ketemu nih. Jadi yang pertama dulu berarti ya. Asik. Nah. Kesannya tadi mendengarin. Enggak. Bukan sih, mana juga dosen aja. Misal ayah mahasiswa nu kieu teh Yusuf. Makanya Gitu lah. berasa di kelas. Aduh, dipanggil aja nih. Nyari yang paling diem ya. Nah, Kalau buat Mas Mas tadi Fido yang nih dibilang- Mas Fido. apa mereka udah herd immunity atau apapun ya. Nah, balik lagi ke data sebenarnya kayak tadi dibilang Indonesia kedua Asia Tenggara, kan gini loh. Begitu informasi yang kita dapat kan berarti keluar dari atas izin si negara tersebut kan, paham gak sih? Semakin banyak informasi corona di situ berarti kan secara bisnis semakin jelek bagi negara tersebut kan. Maksudnya ada dua sisi nih, apakah Jadi ada bisa jadi itu propaganda. bisa jadi itu propaganda, maksudnya satu si Cina itu mungkin memang masih ada tapi sama mereka di-keep aja informasinya supaya kesannya oh udah nggak apa-apa sehingga tradingnya Ya, bisnisnya tetap iklimnya tuh terjaga tetap gitu terjaga ya. jadi Ya, orang iklim perdagangan dan investasi di ekonominya, sana ya. orang tetap Logis oh masih sih, bisa ya. itu satu. Yang kedua mungkin juga ya memang mereka udah dapat obatnya juga bisa. Jadi kalau sekarang sih Aing bilang nggak perlu terlalu mikirin ini konspirasi, ini ada, ini nggak ada, ini terpaduli lah. Yang kan? penting Karena kitanya kan ya. yang penting kitanya gimana caranya bisa survive itu aja di kondisi sekarang. Karena debat kusir jadinya gitu, karena nggak ada data yang pasti gitu. Tapi vaksin juga ngeri oge sih. Ini, efek sampingnya ya Nah, nggak vaksin tahu. juga nggak tahu kan. Setahun ke depan misalnya sekarang oke kuat, tahun ke depan efeknya naon misalnya. Susah sih, jadi mau Bingung dimikirin apa, mau didebatin gimana juga nggak ada pakemnya, kecuali ada data yang akurat benar bahwa oke 3.000 di sini, 4.000 tertular, sampai sekarang juga nggak ada. Yang nggak jelas juga, banyak juga cerita yang bilang kayak teman Aing di Kupang nih, ada yang meninggal satu di pasar. Katanya keluarganya dikasih duit 15 juta, suruh tanda tangan surat COVID. Maksudnya itu kan nggak tahu benar atau nggak ceritanya, kalaupun benar kan berarti Parah, iya, fuck iya, gitu iya, aja, iya. berarti ada data yang kita lihat selama ini di Instagram, di TV. Betul, ya. Ya tai Nggak real. juga, nggak real juga gitu apa. Jadi kan bisa dimainin semuanya gitu loh. Jadi nggak pernah lihat data, ya udahlah. Sekarang mah bisa, yang penting bisa buka toko aja. Itu aja jadi yang penting. Sama kebijakan-kebijakan pemerintah sebisa mungkin separah apapun kebijakan bagi efeknya ke kita, setidaknya targetnya dapat. Maksudnya apa targetnya nih? Oke, misalnya tadi pilihannya mau supaya sehat, ya udah miskin tapi sehat gitu. Atau bisnisnya jalan tapi sakit, ya udah bisnisnya jalan, mau sakit juga ya udah gitu loh. Jangan sampai setengah-setengah, bisnisnya hancur, coronanya tetap ada. Itu yang Iya, bahaya. itu yang Itu aja sih sebenarnya. Ya, itu yang transisi yang ini nih. Yang sekarang terjadi kan enggak, itu loh maksudnya. Jadi kalau sekarang pilih mana, ya susah, nggak ada pilihan yang baik gitu. Pemerintah juga jadi presiden susah juga sob. Feeling lu kapan sih, Chat? Maksudnya menurut lu ya, ini pendapat aja. Ujungnya kapan sih kita bakal normal lagi? Tahun ini kayaknya mah. Tahun ini? Tapi efeknya nggak tahu sampai kapan ya. Oh ya, oke. Maksudnya kan Tapi efeknya maksudnya which is ada pencapaian tertentu nanti di Tahun akhir ini pasti. Tahun ini maksimal nggak mungkin, soalnya udah basi juga kayaknya kelamaan. Oh, feeling lu itu ya? Tahun ini kayaknya udah beres sih. Maksudnya secara coronanya tahun ini ya, cuman efeknya sampai tahun depan. Mungkin kalau di usaha mungkin kan efeknya masih panjang ya. Maksudnya banyak perusahaan yang bangkrut, tapi banyak juga perusahaan yang mungkin survive atau ada kompetitor baru kan.
Intinya sih jadi mengubah gaya permainan sebenarnya. Game changing ya? Anjing. Apa dong? Changer. Lu dengerin gak? Denger om. Kalau lo gimana Ken? Tah, mana main ini? Udah cekain kayak cici. Ketahuan sama Pak dosen nanti. Segalak ya. Jadi kayak Akhir loh ini jadinya. Nilai A untuk Aryo. Oh. Mana? Kalau gua sih mungkin ya kalau secara umum pasti akan berakhir kalau udah ada vaksin. Mungkin itu ya. Cuma kapannya ya gue juga berharap tahun ini udah beres sih. Nah memang bangkit ekonominya mungkin nggak akan cepat. Tapi gue jadi mikir mau ada nggak sih ya kira-kira usaha yang justru bisa menguntungkan situasi ini nanti saat pas bangkit gitu. Maksudnya? Nah, jadi misalnya setelah Krismon misalnya contoh di 98 tuh kan ada Oh iya. bangkit ya. Terus ada usaha-usaha baru apa gitu yang bisa bikin tiba-tiba lu kaya gitu, ikut kaya nih. Bangkitnya tuh ikut bangkit Ya terus itu ikut Chat kaya yang gitu. kita harus bikin semua berenang. Nah. Apa Rumah sakit nextnya satu. gitu kan? Iya rumah sakit. Rumah sakit satu. Iya. Udah Iya. pasti Alkes, ya alkes. bukan bilang cuan tapi setidaknya kan pasti omset naik. Yang Alkes, bisa dibilang alkes, kayak apa swab test katanya cuma 1,2, ada yang 2,5, ada yang 3 juta kan itu bisnis kan. Iya. Kesehatan udah pasti sih itu. Cuma maksud kan tadi kan mungkin Misalnya gini lah, positif aja. Misal positifnya menjadi konsultan buat perusahaan yang mau menerapkan WFH seterusnya. Nah, gitu. Iya, Apa iya. gitu. Itu kan Misalnya sesuatu yang baru, kayak Chat, kayak maksudnya. tuh. Ya jasa begitu. Atau perangkat-perangkat aplikasi WFH apa gitu yang menunjang. smart home atau apa gitu kan ya. Nah si Zoom ini kan juga tajir Gila, mampus aja kayak gini. gitu. nyayur. Dia tuh di minggu kedua lockdown sahamnya jadi paling tinggi. Iya. Nah apa gitu sesuatu yang baru yang Nyayur. apa ya, ikut kaya deh gitu kalau pas bangkit. Sayur gitu. bayur. Kalau menurut gua ya, Dok. Nanti ya. Namanya jadi medok. Kaget. Apa earphone aku rusak? Telepon kamu jadi Jawa. Nanti ada masa di mana orang yang kangen ya. Udah lama berhenti. Tadi dulu nih. Dari tadi sini sayang, sini asuh, kok sekarang jadi Kangen. kekangen ya? Loh, enggak. Udah lama berhenti apa lagi? Udah lama berhenti Nah, aku udah kodok nih. tiba-tiba permintaan meningkat tinggi, Nyanyi. Bro. Iya, itu Ah. iya itu bisa jadi potensi. Real Madrid Barcelona. Enggak ada yang ngerti. Apa sih? Yuk? Ya, Real Madrid Barcelona. Tiket Tiket apa? bola. Nonton bola. Rekreasi, konser maksudnya Konser apa? musik. Kan ada di live di Instagram. Iya, tapi kan banyak, nggak di rame. YouTube. Kalau langsung Kan datang enggak kan beda. nanti tiba-tiba ngebludak. Ah nggak berani lu ngomong. Enggak, kalau virtual tuh nggak bisa sambil main biliar. Oh. Iya, saya berenang. Udah ngomongin apa sih? Ikutin aja kan, pura-pura ngerti aja. Sering-sering baca Google lah. Gogel. Kita closing kali ya. Apanya? Tadi udah cukup. Bro. Siapa? Nanya. Siapa yang nanya akhirnya? Tapi sebelum ditutup nih, Aing mau mengajak semua lah untuk Ayo. untuk inilah Sorry gua Kira nggak lu mau bisa. doa. Sorry bro, gua nggak bisa. rokok di gelas. Untuk apa ya, positive thinking lah. Kita sama-sama optimis ke depan. Maksudnya teh Susah dah. semua ini Oh pasti, makasih dipayakeun. Gua kemana? semua tuh pasti berakhir. Antara si badan yang berakhir atau peradaban manusia yang berakhir kan gitu. Dua-duanya ya akan berakhir gitu semuanya gitu. Jangan sekarang, Dal. Jangan kawin ya. Belum. Terus tapi Kawin gini sering. maksudnya itu sektor-sektor yang sekarang lagi berat banget gitu kayak pariwisata atau retail atau apa. Nantinya tuh saat ini berakhir juga akan semua orang akan kangen kok sama Iya. mendatangi tempat Nah, wisata. kita ikut kaya lah. Tadi pertanyaan si Ken bagus sebenarnya. Yang akan booming apa coba salah benar? Pariwisata Ken. Iya benar. Gila. Iya. Nah, Aing kangen anjing buat Nah, iya. podcast nih. Pasti gila. Betul sih. Maksud orang tuh Hotel. itu. Nah, itu Hotel tunggu aja deh. Mana pinjem duit kemanapun tungguin Untuk di beres. bertahan, Pasti edan-edanan. Iya. hotel. nah, itu maksud gua. Tadi kan gua tuh sebetulnya konteksnya adalah kangen. Nah, Oh. loh, kangen kan bisa macam-macam, kangen liburan, Bro. Ya kan? Tapi gue tahu kangen lu yang mana. Lu kangen hotel yang mana? Pulang ke utara maksudnya. Gitu maksudnya tuh ya bakal gila optimisnya tuh harus tetap dijaga lah gitu. Nanti juga akan ada
akan ada pencerahan gitu. Tapi kita harus ikut semuanya. kaya bro. Saat, Iya, saat betul. semua balik itu tuh kita harus dapat lah. Harus ikut arusnya. Iya. Harus menjadi arus. Iya. Kangen apa sih yang kira-kira? Aduh batuk. Atau kita bikin aplikasi judulnya Kangen bro. Oh. Nah, Banyak kangen sini, kangen sana. Kangen sana sini, Aryo. Tiga lagi sana sini sono. Sama terakhir Beda sini aja. sini. sana sini sono. Sana sini sono aja. Salah sini asuh sana sini sono. Sudah ya? Makasih banget nih Pak Aryo udah diajak untuk ngobrol-ngobrol nih. Iya lumayan lah gitu ya. Sambil tips-tipsnya gitu. Oh, enggak, saya bapak aja. Iya, saya enggak. Ya udah semoga pokoknya COVID kita segera Iya. berakhir. Semoga berakhir. Sehat-sehat kita semua. Kita teh jadwal swab kita teh hari Besok, Rabu ya? besok, orang Rabu. besok. Hasil keluar kemarin. Tanda tangan dulu hasilnya, nggak penting, data emang ada bener. Jangan ikutan. Nggak mau. Gak ikut.